Selamat datang pada presentasi dengan topik kompleksitas algoritma, dynamic programming, dan greedy algorithms. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua pendekatan penting dalam penyelesaian masalah optimasi, yaitu dynamic programming dan greedy algorithms. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan algoritma berbasis kedua pendekatan tersebut untuk menyelesaikan masalah optimasi sederhana. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa dapat: pertama, memahami konsep dasar dynamic programming dan greedy algorithms. Kedua, menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari kedua pendekatan tersebut, sehingga dapat menilai tingkat efisiensi suatu algoritma. Dan ketiga, mampu mengimplementasikan algoritma dynamic programming maupun greedy dalam berbagai kasus optimasi sederhana, baik secara logika maupun dalam bentuk program. Dengan menguasai materi ini, mahasiswa akan memiliki dasar yang kuat untuk merancang solusi algoritmik yang efisien, sistematis, dan optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Masalah optimasi adalah permasalahan dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik di antara banyak kemungkinan yang ada. Dalam konteks ini, terbaik berarti solusi yang paling efisien, paling cepat, atau paling hemat sumber daya, tergantung pada tujuan permasalahan yang ingin diselesaikan. Sebagai contoh, kita sering menjumpai masalah optimasi pada kasus jalur terpendek, seperti menemukan rute tercepat dari satu titik ke titik lain. Contoh lainnya adalah masalah knapsack, yaitu bagaimana memilih kombinasi barang dengan nilai tertinggi tanpa melebihi kapasitas tas, dan masalah coin change, yaitu bagaimana memberikan kembalian dengan jumlah koin paling sedikit. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, ada dua pendekatan umum yang sering digunakan, yaitu dynamic programming dan greedy algorithm. Kedua pendekatan ini memiliki cara berpikir yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk mencapai solusi optimal secara efisien. Dynamic programming atau pemrograman dinamis adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara membaginya menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Pendekatan ini merupakan gabungan antara konsep divide and conquer dan memoization. Langkah pertama dalam dynamic programming adalah memecah masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana. Setiap submasalah kemudian diselesaikan satu persatu. Langkah kedua, hasil dari submasalah yang sudah dihitung akan disimpan agar tidak dihitung ulang jika dibutuhkan lagi. Inilah yang disebut proses memoization, dan hal ini membuat algoritma menjadi jauh lebih efisien. Dynamic programming memiliki dua metode utama. Pertama, metode top-down atau memoization, di mana kita mulai dari masalah utama dan memecahnya secara rekursif sambil menyimpan hasil perhitungan. Kedua, metode bottom-up atau tabulation, di mana kita mulai dari kasus paling sederhana dan membangun solusi hingga ke masalah utama menggunakan tabel atau array. Sekarang kita lihat contoh penerapan dynamic programming dengan kasus yang sangat populer, yaitu deret Fibonacci. Pada bagian kanan slide, terlihat dua cara berbeda untuk menghitung bilangan Fibonacci. Pertama, menggunakan rekursif biasa. Dalam metode ini, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai sebelumnya, yaitu FIBN-1 dan FIBN-2. Walaupun sederhana, cara ini tidak efisien karena banyak perhitungan yang dilakukan berulang kali. Kompleksitas waktunya sangat besar, yaitu O2⁻N. Kedua, kita menggunakan pendekatan dynamic programming. Pada metode ini, kita menyimpan hasil perhitungan sebelumnya dalam sebuah tabel atau list bernama DP, sehingga tidak perlu menghitung ulang nilai yang sudah pernah dihitung. Dengan cara ini, setiap nilai hanya dihitung satu kali,
dan hasilnya disimpan untuk digunakan kembali di langkah berikutnya. Akibatnya, kompleksitas waktunya menjadi jauh lebih efisien, yaitu ON. Kesimpulannya, dynamic programming membantu kita meningkatkan efisiensi program secara signifikan dengan cara menghindari perhitungan berulang dan memanfaatkan hasil sebelumnya. Dynamic programming tidak dapat diterapkan pada semua jenis masalah. Ada dua kondisi utama yang harus dipenuhi agar pendekatan ini bisa digunakan dengan efektif. Yang pertama adalah overlapping subproblems, artinya masalah besar dapat dipecah menjadi beberapa submasalah yang sama dan muncul berulang kali. Contohnya, pada perhitungan deret Fibonacci, nilai FIB 3 bisa muncul beberapa kali di proses perhitungan. Dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya, kita bisa menghindari pengulangan dan membuat algoritma jauh lebih efisien. Yang kedua adalah optimal substructure, yaitu sifat di mana solusi optimal dari suatu masalah dapat dibentuk dari solusi optimal submasalahnya. Dengan kata lain, jika setiap sub-bagian diselesaikan secara optimal, maka hasil akhirnya juga akan optimal. Jadi, jika suatu permasalahan memiliki dua karakteristik ini, overlapping subproblems dan optimal substructure, maka dynamic programming merupakan pilihan pendekatan yang tepat dan efisien untuk digunakan. Mari kita lihat contoh kasus nyata penerapan dynamic programming, yaitu knapsack problem atau masalah tas ransel. Masalah ini menggambarkan situasi di mana kita harus memilih sejumlah barang dengan nilai maksimum tanpa melebihi kapasitas tas yang terbatas. Dalam contoh di slide, terdapat 3 barang. Barang pertama memiliki berat 2 dan nilai 3. Barang kedua memiliki berat 3 dan nilai 4. Sedangkan barang ketiga memiliki berat 4 dengan nilai 5. Tujuannya adalah menentukan kombinasi barang yang menghasilkan nilai total terbesar, namun tetap berada dalam batas kapasitas tas. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan tabel dynamic programming yang disebut DP table. Setiap elemen dalam tabel, yaitu DPIW, menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan I barang pertama dan kapasitas tas sebesar W. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh kemungkinan kombinasi dihitung secara efisien. Dari sisi analisis kompleksitas, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu ON kali W dan kompleksitas ruang ON kali W, di mana N adalah jumlah barang dan W adalah kapasitas maksimum tas. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang greedy algorithm. Berbeda dengan dynamic programming yang mempertimbangkan banyak kemungkinan dan menyimpan hasil perhitungan, greedy algorithm bekerja dengan prinsip memilih solusi lokal terbaik di setiap langkah, dengan harapan hasil akhirnya juga menjadi solusi global yang optimal. Dengan kata lain, algoritma ini selalu mengambil keputusan terbaik yang terlihat saat ini tanpa memikirkan dampaknya di langkah berikutnya. Pendekatan ini membuat greedy algorithm menjadi cepat, sederhana, dan efisien secara komputasi, karena tidak perlu menyimpan atau menghitung ulang hasil sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa metode ini tidak selalu menghasilkan solusi yang benar-benar optimal, terutama pada masalah kompleks di mana pilihan terbaik di awal belum tentu menghasilkan hasil akhir terbaik. Meskipun demikian, greedy algorithm tetap sangat berguna untuk banyak kasus nyata, seperti Huffman coding, minimum spanning tree, dan Dijkstra's algorithm untuk mencari jalur terpendek. Jadi, keunggulannya ada pada kesederhanaan dan kecepatan, meskipun terkadang harus dikompromikan dengan sedikit pengorbanan pada tingkat optimalitas hasil. Mari kita lihat contoh kasus penggunaan greedy algorithm, yaitu coin change problem, atau masalah penukaran uang koin. Misalkan kita ingin menukar uang sebesar Rp6.000 menggunakan koin yang tersedia, yaitu Rp5.000, Rp1.000,
dan Rp500. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kombinasi koin dengan jumlah paling sedikit. Menggunakan pendekatan greedy, kita akan selalu memilih koin terbesar yang masih bisa digunakan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, ambil satu koin Rp5.000. Kedua, ambil satu koin Rp1.000. Ketiga, karena jumlahnya sudah tepat Rp6.000, maka tidak perlu mengambil koin Rp500. Hasil akhirnya adalah 2 koin, dan dalam sistem rupiah, solusi ini memang optimal. Namun, penting untuk diingat bahwa greedy algorithm tidak selalu memberikan solusi terbaik untuk semua sistem denominasi. Untuk beberapa kombinasi nilai koin, pendekatan ini bisa gagal menghasilkan solusi optimal, karena keputusan lokal terbaik belum tentu menghasilkan hasil global yang paling efisien. Jadi, meskipun greedy cepat dan sederhana, kita perlu berhati-hati dan memastikan bahwa struktur permasalahan memang cocok untuk diterapkan algoritma ini. Dari segi strategi, dynamic programming menggunakan konsep sub-problem overlap, yaitu memecah masalah besar menjadi sub-masalah kecil dan menyimpan hasilnya agar tidak dihitung ulang. Sedangkan greedy algorithm mengambil keputusan berdasarkan pilihan lokal terbaik di setiap langkah, tanpa melihat keseluruhan konteks masalah. Dari sisi optimalitas, dynamic programming biasanya selalu memberikan solusi optimal, asalkan masalahnya memenuhi 2 sifat utama, yaitu overlapping subproblems dan optimal substructure. Sementara itu, greedy algorithm tidak selalu memberikan hasil yang optimal, karena keputusan yang diambil pada satu langkah belum tentu memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Kemudian, dari segi kompleksitas, dynamic programming umumnya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, baik dalam waktu maupun ruang, karena melibatkan banyak penyimpanan hasil submasalah. Sebaliknya, greedy algorithm lebih sederhana dan cepat, karena hanya fokus pada keputusan yang tampak terbaik saat itu. Contoh kasus untuk dynamic programming antara lain, Knapsack Problem, Longest Common Subsequence, LCS, dan Floyd-Warshall untuk pencarian jalur terpendek. Sedangkan untuk greedy algorithm, contohnya adalah Kruskal, Prim, dan Dijkstra, khusus untuk graf tanpa bobot negatif. Kesimpulannya, dynamic programming berfokus pada efisiensi dengan memanfaatkan hasil submasalah dan memberikan solusi yang pasti optimal, sedangkan greedy algorithm menekankan kecepatan dan kesederhanaan, namun tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara global. Mari kita lihat perbandingan beberapa algoritma. Pertama, untuk Fibonacci dengan dynamic programming, kompleksitas waktunya adalah ON. Karena setiap nilai hanya dihitung satu kali, dan kompleksitas ruangnya juga ON, karena kita menyimpan hasil perhitungan di dalam tabel. Kedua, Knapsack Problem dengan dynamic programming memiliki kompleksitas waktu ON kali W, dan kompleksitas ruang ON kali W, di mana N adalah jumlah barang dan W adalah kapasitas maksimum tas. Ini karena kita perlu membuat tabel 2 dimensi untuk menyimpan hasil setiap kombinasi barang dan kapasitas. Ketiga, greedy coin change jauh lebih efisien dengan kompleksitas waktu ON dan kompleksitas ruang O1. Algoritma ini hanya melakukan perulangan berdasarkan jumlah denominasi koin tanpa perlu menyimpan data tambahan. Terakhir, algoritma Dijkstra yang sering digunakan untuk mencari jalur terpendek dalam graf. Kompleksitas waktunya bisa OV kuadrat. Jika menggunakan representasi matriks atau meningkat menjadi lebih efisien, yaitu OE log V. Jika menggunakan priority queue atau min heap. Kompleksitas ruangnya adalah OV, karena hanya menyimpan jarak dari setiap simpul. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa dynamic programming cenderung lebih akurat dan optimal, namun membutuhkan sumber daya lebih besar, sedangkan greedy algorithm dan Dijkstra lebih cepat dan hemat memori, tetapi
Hasilnya tergantung pada struktur permasalahan yang dihadapi. Mari kita simpulkan pembahasan mengenai dynamic programming dan greedy algorithm. Pertama, dynamic programming memanfaatkan konsep submasalah tumpang tindih untuk mendapatkan hasil yang optimal. Artinya, setiap submasalah yang sama hanya dihitung sekali dan hasilnya disimpan agar bisa digunakan kembali. Dengan cara ini, DP memastikan bahwa solusi yang diperoleh adalah solusi global yang optimal, asalkan syarat overlapping subproblems dan optimal substructure terpenuhi. Kedua, greedy algorithm bekerja dengan prinsip mengambil keputusan terbaik di setiap langkah. Solusi lokal terbaik dengan harapan hasil akhirnya juga optimal. Metode ini lebih cepat dan sederhana, namun belum tentu memberikan hasil yang benar-benar optimal, tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Kesimpulannya, keduanya memiliki peran yang sama penting dalam penyelesaian masalah optimasi. Dynamic programming cocok untuk masalah yang membutuhkan akurasi tinggi dan solusi global terbaik, sedangkan greedy algorithm lebih sesuai untuk kasus yang memerlukan penyelesaian cepat dan efisien. Pemahaman terhadap kedua pendekatan ini akan membantu kita memilih strategi yang tepat sesuai dengan jenis dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.